sekalian, pelecehan agama merupakan perbuatan yang tidak baik. Perbuatan tersebut tidak mencerminkan toleransi antar umat beragama. Pelecehan agama juga bisa menyakiti hati seseorang. Kami di sini akan memberikan beberapa solusi untuk menghilangkan perbuatan tersebut. Ada pun solusinya. Yang ke-1, edukasi mengenai toleransi antar umat beragama. Yang kedua, kesadaran dari masing-masing masyarakat tentunya menjadi hal yang paling penting. Kesadaran tersebut dapat berupa menghargai dan menghormati perbedaan agama pada setiap masyarakat. Apa kabar? Hari ini kita akan membahas salah satu nilai penting dari Pancasila, yaitu sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa sih artinya? Dan bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Baik, salah satu tantangan dalam menerapkan sila ini adalah intoleransi. Misalnya, masih ada orang yang memandang rendah kelompok lain hanya karena perbedaan suku, agama, atau budaya. Tapi kita bisa mulai dengan hal sederhana, seperti bersikap adil, menghormati perbedaan, dan membantu sesama tanpa memandang latar belakang mereka. Solusinya adalah dengan meningkatkan pendidikan karakter di sekolah, memperkuat rasa empati, dan menanamkan nilai-nilai kemanusiaan sejak dini. Nah, teman-teman, mari kita terapkan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Bersama, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan beradab. Sampai jumpa di sila selanjutnya. Aldi, kamu tahu nggak berita tentang naturalisasi pemain timnas? Tahu. Kan sekarang tuh ya banyak ya naturalisasi pemain, tapi banyak yang pro kontra tahu. Yang kontra tuh banyak yang nganggap kalau misalnya mereka semua itu orang asing. Jadi mereka pemain naturalisasi itu pada dibully, pada dihujat dengan kata-kata yang kasar. Nah, si mereka yang bully itu dibalas juga sama yang pro naturalisasi. Mereka tuh ngebalas dengan ngejelekin pemain lokal. Nah, kejadian itu tuh terkadang bikin konflik. Padahal kan suatu konflik tuh gak mencerminkan implementasi Pancasila sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Menurut kamu solusi kayak gitu apa? Menurut aku mungkin solusinya yang pertama itu membuka ruang diskusi di media sosial antar PSSI dengan penggemar atau supporter. Diskusinya bisa berupa Q&A. Dengan begitu supporter bisa lebih paham apa tujuan menaturalisasi pemain dan mendukung penuh semua pemain timnas tanpa membeda-bedakan. Dan yang kedua juga bisa dengan pengurus PSSI harus memantau media lokal. Jika ada yang provokasi bisa langsung ditegur. Kita sebagai netizen yang baik juga bisa ikut melaporkan media yang kurang baik untuk timnas. Mungkin solusinya itu dari saya pribadi. Aku setuju sih. Hai. Kamu tahu nggak, sekarang generasi muda sudah lupa loh sama nilai-nilai Pancasila. Oh ya? Iya, soalnya sekarang anak-anak muda pada meniruin gaya-gaya budaya asing, kayak mengikuti dari lifestyle-nya dengan cara dari lagu-lagunya juga. Dan masih banyak lagi loh dampak negatifnya. Menurut kamu gimana sih solusinya? Kalau menurut aku ya, solusinya kalau ya globalisasi ini memiliki dampak positif dan negatif kan pastinya. Yang dimana setiap individu itu harus menyaring si budaya luarnya juga dan harus berpikir bijaksana dalam melakukan tiruan-tiruan dari budaya asing berikutnya dan berpegangan teguh pada nilai Pancasila itu. Lalu apalagi ya, dengan berkembangnya teknologi juga yang semakin canggih seperti ini, seseorang tuh dapat memanfaatkan teknologi itu dengan peluang di pasar global, dan masyarakat tuh harus bijak serta bertanggung jawab dan dalam menggunakannya. Itu juga berpengaruh solusinya itu yang pertama meningkatkan pendidikan
itu sangat berpengaruh dan punya efek juga. Dan keterampilan pada generasi muda juga, apalagi ya, kalau membeli produk dalam negeri dan dapat mendukung juga dalam pertumbuhan ekonomi lokal, dapat mengurangi ketergantungan pada produk impor juga, jadi gak terpengaruh oleh budaya-budaya asing juga. Itu sih kalau menurut aku. Oh, jadi kita harus menanamkan nilai-nilai Pancasila juga kan ya? Ya harus lebih paham dan mendalami nilai-nilai Pancasila tersebut kan, supaya kita tidak terpengaruh dan terbawa arus sama globalisasi dampak negatifnya. Makasih ya, Mel. Ya. Korupsi merupakan musuh besar bagi kemajuan dan keadilan. Bahkan korupsi dapat merugikan masyarakat. Hal ini tidak sesuai dengan teks Pancasila Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu, bagaimana cara kita mengatasi dan menekan angka korupsi di Indonesia? Simak video berikut. Nah, solusi untuk menurunkan angka korupsi di Indonesia yaitu memperkuat penegakan hukum seperti memberikan hukuman yang setimpal untuk memberikan efek yang jerak. Lalu yang kedua, memberikan pengawasan yang kuat agar Komisi Pemberantasan Korupsi mengetahui bagaimana sistem mereka bekerja dengan baik